Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnadi. Saya mahasiswa dari Universitas Penjasakti Bekasi dengan nomor NIM 2892050072 dengan prodi manajemen yang akan menyelesaikan UAS mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD, dengan materi hipotesis 1. Pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil penguji tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, kita harus menetapkan terlebih dahulu hipotesis tersebut. Hipotesis adalah pernyataan yang kebenarannya masih lemah. Agar pernyataan pada hipotesis tidak diragukan, maka kita melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian statistik. Dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis, kita dapat memutuskan apa hipotesis dapat diterima. Data tidak memberikan bukti untuk menolak hipotesis atau ditolak. Data memberikan bukti untuk menolak hipotesis. Langkah-langkah pengujian hipotesis. 1. Menentukan formulasi hipotesis. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut. A. Hipotesis nol atau nihil. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis nol tidak memiliki perbedaan antara perbedaan nol dengan hipotesis sebenarnya. B. Hipotesis alternatif atau tandingan (H1 atau HA). Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Dalam menyusun hipotesis alternatif, timbul 3 keadaan berikut. H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan. H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kiri. H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan dan kiri sekaligus. 2. Menentukan taraf nyata (A). Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji pada hipotesis nol benar. Besarnya nilai A bergantung pada keberanian membuat keputusan yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan yang menyebabkan risiko yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian (critical region of test) atau daerah penolakan (region of rejection)
tutup kurung. Nilai A yang dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian, misalnya distribusi normal buka kurung Z tutup kurung, distribusi T, dan distribusi X pangkat 2. Nilai itu sudah disediakan dalam bentuk tabel, disebut nilai kritis. 3. Menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujinya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. 4. Menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel S. 5. Membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan menetapkan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol buka kurung HO tutup kurung yang sesuai dengan kriteria pengujinya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai A tabel atau nilai kritis. Penerimaan HO terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Penolakan H0 atau HO terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Kriteria pengujian hipotesis. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Dalam bentuk kriteria penguji seperti gambar di bawah ini contohnya tuh. Bisa dilihat di monitor. Contohnya seperti itu. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis deskriptif. Hipotesis ini berisi dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. 2. Jenis hipotesis selanjutnya, hipotesis komparatif. Dugaan sementara ini berisi perbandingan antara dua variabel penelitian. 3. Hipotesis asosiatif atau dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Jadi bila kamu meneliti hubungan asosiasi variabel-variabel penelitian, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif.
4. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol-simbol matematika. Jadi pernyataan mengenai hubungan variabel digambarkan dalam simbol matematika. Hipotesis penelitian. Hipotesis ini disebut sebagai hipotesis substantif. Mengapa? Karena hipotesis ini berisi pernyataan mengenai relasi dua variabel atau lebih. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.